Selamat datang di podcast Nostalgiaan. Buat kalian semua para jombloers, pastinya udah selalu nunggu-nunggu banget di podcast dari Nostalgiaan, ya nggak sih? Oke, buat kalian para pendengar semuanya, di sini saya lagi. Oh ya, di sini saya nggak sendiri nih. Di sini ada sahabat saya. Siapa nih sahabatnya? Bisa memperkenalkan diri Anda sendiri? Nama saya Bang Mul. Bang Mul, Bang sebut Mul. saja Bang Mul. Oke. Gimana kabarnya di Bang Mul nih? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik, alhamdulillah. Masih jomblo? Masih jomblo? Kalau Aduh. soal jomblo enggak mah itu mah jangan diceritain lah. Oke, jangan. Takutnya nanti Rupanya- ada yang banyak yang nastir. Oke, iya. Jadi privacy ya Bang ya. Oke. Oke, buat selanjutnya saya di sini bakal memperkenalkan diri saya sendiri. Jadi mau yang panjang apa yang pendek nih Bang Mul? Yang panjang tapi pendek. Gimana tuh ceritanya? Yang pendek aja lah. Oke. Perkenalkan, nama saya Resa Oki Putri, berseri-seri sepanjang hari. Asik. Itu panjang bukan pendek. Iya, panjang. Terus gua panggilnya apa nih? Manggilnya terserah deh, bisa Resa, bisa Oki, bisa Sri Putri. aja Sri. Oh, seri, berseri-seri sepanjang hari gitu ya Bang ya. Oh, Bang. Oke Bang, jadi di podcast Nostalgiaan ini kita bakal menceritakan tentang hal-hal konyol ketika kita dulu SD gitu kan. Iya, betul. Bukan SD aja sih, mungkin hal-hal konyol ketika kita sekolah gitu. Hmm. Tapi biasanya kekonyolan itu muncul pada saat kita masih SD, iya gak sih? Iya betul. Konyolnya itu kayak natural banget gitu ya gak sih bro? Kalau SD gua dulu kan itu. Gimana, Tapi gimana nggak tuh? tahu SD sekarang sih. Oh iya, Dulu iya. sama sekarang kayaknya beda. Peradabannya mungkin beda ya. Iya. Karena sekarang itu udah terlalu modern zamannya. Jadi anak SD pun udah mengenal handphone dan segala macam sosial medianya. Ya enggak sih Bang? Dulu kan kita handphone itu nggak ada bisa disentuh dulu. Oh gitu. Waktu SD mah paling Bisanya ada- diinjak ya Bang? paling ada suaranya aja kikuk kikuk gitu. Oh, Bukan gitu. kikuk tuh suaranya sih. Oke nih Bang, berhubung tema kali ini tentang masa-masa cerita konyol pada saat SD ya. Mungkin semua orang juga mempunyai cerita konyol dalam kehidupannya. Nah buat Bang Mul nih, gimana cerita-cerita konyol Bang Mul pada saat SD dulu gitu? Waktu saya SD sih cerita konyol itu kalau diceritain mungkin panjang dan lebar. Panjang dan kali tinggi lebar mungkin. gitu. Mungkin kalau ditulis juga berbuku-buku sampai ke satu Aduh, perpustakaan satu juga mungkin perpustakaan. buku saya semua. Oke, iya. Rada sombong. Perlu gitu. tepuk tangan gak nih? Nggak usah. Lanjut Bang Lanjut Mul. lah. Mungkin saya ngambil satu cerita aja tentang, Oke, bisa. tentang SD. SD, Emang SD ya. masa-masa SD, iya oke. Gimana nih cerita konyolnya nih? Jadi gini, ada sebuah ini mas satu orang ini teman saya. Waktu SD kan itu di sekolahan kan ada suntik apa tuh namanya? Vaksin, bukan vaksin sih itu namanya apa? Lebih ke Cutat. oh iya cutat. Tapi biasanya kalau dari bahasa kesehatan tuh imunisasi ya. Tapi kalau penamaan di kita tuh cutat ya enggak sih Bang? Tahu kalau daerah yang lain apa tuh? Nanti di komen aja di kolom komen. Jadi gini ceritanya. Gimana tuh Bang? Kayaknya lucu nih lihat dari mukanya kayak udah ada Ini kesan-kesan ini lucu nggak ada gitu. mukanya nih. Oh nggak ada Yang muka mukanya. saya. Berhubung cuman saya doang yang bisa lihat mukanya gitu kan. Oke lanjut Bang Mul. Gitu ya. Jadi ada teman saya nih orangnya gemuk ya gitu. Oke ya. Tapi dia tuh badannya aja gemuk tapi Asik. ke barang kecil aja takut. Apa tuh barang kecil tuh? Di jarum. Oh Itu kan iya jarum, iya. itu kan dicutat kan pakai jarum ya. Jarum Iya, suntikan iya. dia tuh. Jadi takut sama jarum suntik. Oke. Terus dia tuh mencoba menghindar gitu. Menghindarnya kabur Iya, dari kabur. sekolahan gitu. Oke. Dia lari kan ya sampai dikejar sama teman-teman. Kan badannya gemuk. Terus teman saya kan banyak tuh. Ada yang kecil, ada yang kurus. Dia body-bodyin apa namanya? Senggol Senggol ya. gubrak gitu. Disenggol-senggol pada jatuh, terus dikejar lagi. Sampai Gubrak rumah. lagi. Abah. Dia takutan sekali sama jarum suntik. Aduh, jadi ceritanya gitu tuh. Nah. Kocaknya itu dari teman saya pada jatuh. Oke. Tapi pertanyaan saya nih Bang nih. Itu orang yang ngejarnya ikutan lari, ikutan kabur apa emang niat ngejar no? Jangan-jangan mereka Kayaknya ketakutan juga. Itu
ikut kejar ya. Enggak sih, dia tuh teman saya kan berani semua. Oke, berani-berani. Cuma dia hebat. aja yang Cuman dia doang. Cuma dia yang takut sama jarum suntik tuh. Mungkin karena disuruh sama ibunya ke guru, kejar kejar sama dia. Tapi ya gitu. Kena apes dia, ya di body apa di senggol ya dia pada jatuh. Sampai tergores-gores tuh gitu pada Tergores-gores luka. terluka ya. Aduh. Cukup menarik juga nih cerita dari Bang Mul nih. Menurut Gimana Anda, tuh? kocak enggak itu? Cukup kocak juga sih kalau dibayangin dengan seksama mungkin ya. Gimana Oke. lagi tuh? Kalau dirimu Bang Aduh. Hari ya, Bang Heri. Bang Hari. Bang Hari. Teh. Gue cewek, Bang. Cewek ya. Teh Resa, Oke. mungkin ada cerita apa gitu dari Cerita konyol nih Bang ya. Kita lagi konyol. bawain podcast cerita konyol. Oke. Mungkin untuk cerita konyol ada sih ya yang bikin aku terngiang-ngiang banget. Dan itu konyol menurut aku ya. Jadi Apa tuh? waktu SD dulu kelas 2, enggak, kelas 4 SD. Jadi saat saya sekolah itu kakek saya itu sering nyusulin saya ketika waktu istirahat. Apain tuh? Oh, Nah, disusulnya, ini Bang. dia nih pertanyaan yang cakep. Jadi kakek saya itu menyusulin saya ke sekolah untuk mengizinkan saya untuk meminta izin agar saya bisa keluar di waktu istirahat buat ngisi pengajian, Bang. Jadi Jago setiap hari juga lu. Senin tuh ya. SD udah isi pengajian jago ya. Ah, itu nggak usah dibahas. Hah? Nggak usah dibahas. Oh, Kayaknya nggak lanjut. usah dibahas deh. Takut jadi gimana gitu Oh, kan. Oke, jadi intinya setiap hari Senin saya itu selalu bawa peralatan kayak bawa rok, bawa Al-Quran, bawa kerudung, dan itu ribet banget sih ya menurut saya. banyak juga ya. itu. Karena soalnya saya di waktu istirahat itu bukan main, Bang. Melainkan saya disuruh buat bantu isi pengajian gitu kan. Nah, pada saat saya keluar dari sekolah gitu kan. Jadi pada saat istirahat kan tuh saya keluar nih, Bang nih. Saya isi pengajian gitu kan. Jadi istirahat saya nggak main, Bang. Saya nggak jajan juga istirahat no. Saya malah intinya gitulah bantu kakek gitu kan. Iya. Nah, setelah itu saya balik lagi ke sekolah kan, dan ternyata saya telat 10 menit dong. Gila sih itu. Oh, bisa. Ya karena mungkin perjalanan jauh mungkin ya. Nggak jauh sih, karena jalan kaki jauhnya itu. Naik Grab aja. Zaman dulu belum ada, Oh, Bang. belum ada dah. Iya, dulu Belum nggak ada, Bang. Grab ya, sekarang udah ada. Oke. Jadi kan waktu tadi sampai mana? Telat 10 menit ya. Iya, 10 menit. Jadi pas saya nyampe depan sekolahan, tuh gerbang udah ditutup. Udah dikunci rapat-rapat. Mampus lu. Mampus kan gue kan. Udah mampus banget di situ dan nggak bisa masuk, gimana caranya kan. Iya. Akhirnya saya nekat di situ buat manjat pagar sekolah. Pagarnya lumayan tinggi tapi atasnya tuh kayak lumayan nancip gitu, Bang. Dan tahu nggak sih, saya loncat pagar dalam keadaan sedang menggendong tas. Hal Kasihan konyolnya tasnya. di sini nih. Jadi pada saat saya loncat, itu tas nyangkut ke pagar. Bayangin gimana ngegantungnya kaki saya. Ya, udah saya Kok nggak bayangin. ketawa, Bang? Saya konyol bayangin nggak dulu jadinya ketawanya dari bayangan. Oke. Jadi intinya saya loncat ke pagar dan pada saat itu tas saya ikut nyangkut di pagar. Itu hal yang paling konyol dan Itu yang nasib membuat saya bersyukur itu nggak ada orang yang lihat. Itu yang buat saya bersyukur sampai sekarang. bagus. Bayangkan ketika ada orang yang lihat gitu kan, malunya. Kalau zaman sekarang mau nanti di video nanti viral itu. Oke, ya mungkin itu perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang gitu kan. Tapi lebih kita nikmatin pada zaman dulu yang sih, Bang. Iya. Privasi ya. Heeh. Jadi konyolnya di situ. Jadi saya tiba-tiba, jadi saya nangis setelah nyangkut di pagar itu. Saya nangis gitu kan. Itu tasnya Di nasib kamar tasnya mandi. gimana itu nasib tasnya? Nasib tas saya jangan ditanya lagi, Bang. Intinya udah nggak peduliin tas, yang penting gue pedulin kayak, ya Allah kenapa gini banget nasib gue gitu kan. Terus gimana? Habis itu saya pergi ke kamar mandi gitu kan, saya nangis. Setelah saya nangis kayak, Oh, perginya ke kamar mandi. ya karena saya harus ganti baju, Bang. Oh, gitu. Kan beda tuh baju sekolah sama baju Oh. pengajian, ya nggak? Ya kali saya ke sekolah pakai baju pengajian kan nggak mungkin. Nah, Untung sobeknya bukan tasnya ya, bukan itu. apanya tuh? Jangan-jangan, oke. Sensor nih. Sensor nih. Oke. Jadi kayak begitu ya. Jadi cerita saya kayak begitu nih, Bang. Hah? Gimana?
Menurut Bang Mul ini ada lucu-lucunya nggak Menurut sih? saya sih Lebih ke nakal mungkin ya? Apa gimana tuh? itu bagus. Pertama membantu orang tua kakek. Tapi Aduh. itu yang nggak enaknya itu yang terakhir. Iya, itu Nyangkut dia. di pagar. Jadi setiap hari kasihan Senin itu ketika saya izin sekolah pasti pulang ke sekolahnya itu manjat pagar. kasihan ya, tasnya setiap hari nyangkut terus ya. Enggak Hah? setiap hari juga nyakutnya. Cuman satu momen itu doang, Bang. setiap Gitu. setiap itu nggak nyangkut lagi. Nah, gini nih Bang nih. Ternyata bukan cuman kita doang yang punya masa-masa konyol pada zaman dulu. Ternyata ada teman-teman kita juga Banyak nih. temennya. Berhubung kita kan udah bertanya gitu kepada teman-teman sosial Ini juga media ada yang komen ini banyak nih. mengenai hal-hal konyol ketika kalian sekolah. Ternyata Dari banyak juga ya. Teman sosial media dari Facebook, dari Instagram ya Bang. Jadi ada dari Facebook dan Instagram. Twitter. Coba Bang Mul. Ini dari Instagram dulu atau Facebook? Boleh bisa dari Facebook dulu nih Bang. Facebook. Iya. Ini dari teman kita ya, dari Nur Hikmah. Dulu waktu SMK gua masuk organisasi Irmas. Irmas Iya. apaan tuh Bang? Institut bukan institut ya. Ikatan Remaja Masjid Remaja Masjid. Masjid bener kan? Iya. Ya, Remaja Masjid ya, betul. Dan yang anehnya gua di organisasi itu nggak pernah masuk sama sekali, sekedar nabuh rebana pun nggak pernah, apalagi ikutan nari ala-ala alim gitu, tapi tetap dianggap jadi anggota organisasi tersebut. Wow, organisasinya patut diacungi jempol ya Bang. Sampai gue punya pin Irmas beserta baju pada PDL nih. PDL-nya cukup sekian. Oke. Ini sorry nih Jadi- saya bacanya Oke. berlipet-lipet mungkin gara-gara Jadi dia mungkin SD-nya lama. dia tuh dulu masuk organisasi gitu kan. Dimana di organisasi itu dia nggak pernah masuk gitu. Bahkan buat nabuh rebana pun dia Iya. nggak pernah gitu. Tapi di situ dia tetap dianggap jadi Iya, anggota Irmas gitu ini kan. ketuanya berarti baik hati dan Ya, tidak iya, sombong. benar, Bagus nih benar. diacungin. Patut celurit. diacungi apa? Celurit. Ketuanya baik hati dan tidak jadi sombong, gitu hal bagus. konyol yang Nur Hikmah punya. 1 Kayaknya miliar kalau Nur Hikmah saya masih punya banyak uang banget 1 hal konyolnya. miliar kasih 1 miliar nih. Oke, buat komentar selanjutnya dari Raden Kian Santang gitu ya. Ya Raden Kian Santang ini kayak pemain Ada sepak cerita bola. lucu nih pas gue SMK. Ceritanya Apa gini. tuh? Jadi temen gue kan lagi tidur di lantai. Dan itu pas mata Tidur kok di pelajarannya lagi lantai? kosong. Tar dulu. Kok tidur di lantai? Pas sekolah Bang. Oh, Jadi dulu kan kalau sekolah Sekolah apalagi nggak pas mata pelajaran kosong kita pada tidur kan. ada spring bed di sekolah Maya. Gak ada Bang. Nggak enak. Ngapain tuh kalau bawa spring bed? Kan enak gitu belajar sambil tiduran. Oh gitu. Ada kan? Kayaknya buat para pelajar zaman sekarang udah ngalamin itu deh. Kayak nongol gitu kan di Zoom, di aplikasi Zoom cuma Iya. nongol absen, setelah itu tiduran, pelajarannya diacungkan. Itu dampak dari pembelajaran online kali ya. Atasnya pakai seragam tapi bawahnya pakai kolor. Nah itu dia keuntungan sekolah online ya enggak. Jadi gak ketahuan ya. Oke lanjut ya Bang. Lanjut, Jadi sok, temen lanjut. gue kan lagi tidur di lantai. Itu pas mata pelajarannya lagi Hmm. kosong. Ya, pas dong. Tiba-tiba temen-temen gue langsung pada nyamperin tuh ke temen gue yang lagi tidur. Terus? Langsung aja kan Hmm. kita doain kayak orang meninggal gitu. Tadinya sih mau dibacain Yasin, berhubung kepanjangan. Ya udah deh, dibacain surat Al-Fatihah. Apa Yasin juga itu bagus. Bagus ya Bang. Yasin. Kayaknya sampai pulang sekolah juga Yasinnya akan aja. selesai. Cepet kan Yasinnya aja mah. Terus itu temennya bangun. Kurang tahu tuh, kayaknya kalau bangun bisa jadi serangan jantung gitu ya. Bisa jadi dia kayak mikir apa beneran gue meninggal gitu kan. Garing gak sih Bang? Kok gak ketawa ya? Oke. Lanjut nih ada komen lagi dari Kak Store. Kaisnya apa sih bahasa ini? Kak Store ID. Kastor ID. Ya. Dia jadi gini. Dia tiap pelajaran agama nobar Naruto katanya. Gurunya itu masuk setahun sekali, jadi dia tuh gitu. Jadi dia tuh gitu. Gimana tuh? Gimana? Iya. Jadi berhubung gurunya nggak pernah masuk, Iya, jadi betul. dia kumpulin tuh apa namanya film-film mungkin yang bakal ditonton untuk nobar. Asik juga ya, iya. Asik kan? Jadi Tuh, sekolahnya asik. Kosong tuh pelajaran nobar. Jadi enak nggak tuh guru nggak pernah masuk? Mungkin gurunya kalau nggak masuk sampai Boruto punya anak
Borojol. Borojol, what is the meaning borojol? Gitunya. Lanjut. Oke, Apalagi, Sob? lanjut. Ini dari Dick Dix. Nobar film dewasa waktu pelajaran komputer. Oke. Film dewasa. Oh, mungkin kayak film apa namanya? Film Mungkin dewasa tuh kayak Kita berpikirnya cinta gitu positif ya? aja ya, jangan Heeh. dewasanya tuh kan dewasa kan, oh no ya Apa maksudnya itu skipit gitu ya? skip. Dewasanya itu belum action kali. Iya, bisa jadi film action ya, Bang ya? Kung Lao Taichan itu nama Sate makannya. dong. Jet Li. Oke, lanjut nih. Dari siapa lagi? Dari Dita Kusmawardani ya? Ada Min. Oh, Dita Kusmawardani. Siap, Min. Temen SD ku ini iseng banget nih. Dia pernah masukin tutup tong sampah ke leher temanku yang cowok. Ya nangis dong, dia panik. Kayaknya Jela keterlaluan banget nih sampai tutup tempat sampah dia masukin ceritanya- ke leher temannya gitu. Ini ceritanya waktu SD ya? Iya, Dulu dia waktu SD. dulu Jadi dia waktu punya SD, teman iseng banget gitu. Kayaknya dulu waktu SD gua nggak ada tuh tempat sampah ada tutupnya. Jadi fokus utamanya tempat sampah gitu ya, Bang ya? Hah? Bukan cerita lucunya gitu ya. Iya. Fokusnya Saya tempat ke sampah tempat gitu. sampahnya itu. Dulu mah gaya saya nggak ada tempat sampah ada tutupnya tuh waktu SD. Oke. Pikirin aja sampai tua ada gitu. Mungkin dia sekolah SD-nya di sekolah SD elit kali ya. Oh, elit ya. Saya kan di kampung mungkin bang nggak ada tutupnya. Enggak ada tutup ya. Terbuat dari Cari, Bang. Cari pokoknya sampai kantong, tua cari ya. bukan tutup apa ember cat ya kayaknya itu. Embarrassing. Ya, Oke. cat. Lanjut dari siapa tuh, Bang? Irfan Kusnanto ya. Irfan Kusnanto, panjang sekali nih. Semangat sekali sepertinya Irfan Kusnanto. Kan Anda baca aja saya Oke. menyerah. Bendera putih merah-merah. Oke, saya akan bacakan Enggak. punya Irfan Kusnanto. Gak konyol-konyol amat sih, lebih kenakal aja. Lebih kenakal aja ya, Bang. Ini settingnya tahun 1999. HP belum umum. Jika ada keluarga yang butuh menelpon siswa, akan menggunakan telepon sekolah yang ditaruh di ruang TU. Tombolnya dikunci dengan casing mika, digembok. Waktu itu belum umum pesawat telepon tanpa tombol, baru umum, dijual sekitar 2003 ke atas. HP masih jarang yang punya, tapi HP mainan udah ada. Bentuknya ala Motorola yang ada tutup model flip gitu. Waktu itu HP mainan masih tutat-tutut gitu deh. Tapi real banget kayak telepon beneran. Nah, gue punya niat jahat nih pakai HP itu buat ngehack telepon meja yang dikunci tombolnya di ruangan TU itu. Ketika ada acara hari besar Islam di sekolah, malam sebelum hari H, kita sebagai pengurus OSIS nginep tuh buat bikin dekor. Iya. Gue manfaatin kesempatan itu buat diem-diem pakai telepon di TU. Buat nelpon apa coba? Apa? Layanan chat tut premium. Bagus Apa ya? tutupnya tuh? Penasaran tutnya itu apa suara Kayaknya kentut atau 18 suara plus gitu deh. Yang depannya 0809. Hmm. Cara dial nomornya pakai HP mainan yang tatitut gitu. Telepon meja gue angkat, lalu speaker HP mainan gue tempelin di mic telepon meja. Gue pencet aja nomor telepon premium yang gue tuju dan tersambung. Ternyata tersambung dong gitu. Jadi dia tersambung gitu, Oh, Bang. bisa ya? Ini gak gue lakuin hanya sekali, berkali-kali, bahkan sampai gue ajak Wah, temen. rupanya dia ketagihannya. Iya benar. Bahkan sampai gue ajak temen yang pengen ngobrol jorok sama mbak-mbak di seberang sana. Waduh, kadang-kadang gue nyewa PS 15.000 semalam. Alhasil tagihan telepon sekolah membengkak hingga 2 jutaan. Akhirnya telepon dipindah ke ruang capsek. Sampai harus gak ketahuan, sampai lolos maaf ya. Sampai lolos gak ketahuan bahwa gue yang ngusilin. Selain pakai telepon secara ilegal, gue juga pakai TV di TU buat main PS. Gue nyewa PS buat semalam 15.000. PS ini buat nyibukin teman-teman gue biar gue bebas mainan komputer sebelah di ruangan itu. Komputernya masih kuno, pakai disket dan masih berbasis DWS. Oh ya, dari mana gue tahu soal trik dial telepon pakai suara HP mainan? Dari film Terminator kalau nggak salah. Terminator bisa menelpon menirukan suara dial tune tatitut gitu, dan ternyata di real life juga berlaku gitu nih Bang. Jadi ya di Belum awal coba itu dia tuh udah bilang nih gak konyol-konyol amat sih, lebih kenakalan. Jadi di sini dia menceritakan kenakalan dia mungkin yang pada saat itu konyol gitu kan. Kali ya? Iya. Gimana tuh Buat Bang? siapa tadi namanya?
Irfan Kusnanto ya. Pada siapa tadi? Irfan Aduh bro gini kayaknya bang ya. Segeralah Anda bertobat. Aduh. Eta terangkanlah gitu ya. Oke, lanjut untuk komentar selanjutnya. Mungkin juga dia sekarang jadi Terminator. Semoga sehat selalu Irfan. Amin. Lanjut ya, ini dari Instagram. Dari siapa tuh bang? IRWN ASP. Ini ribet nih. Siapa sih ini IRWN ASP? Jadi gini. Dulu gua pernah punya HP Cina ya. Sekitar umur kelas 5 SD gitu. Gua dan teman-teman lagi nongkrong. Terus ada satu teman gue si Gobay pengen pinjem HP, katanya sih pengen dengerin lagu-lagu. Pas gue pinjemin, bener aja dia puter lagu The Passport. Tapi setelah gue teliti ternyata si Gobay bukan muterin lagu tapi itu nada dering HP gue. Nyokap gue telepon disuruh pulang. Parah banget si Gobay. Apa tuh? Gimana tuh? Ngerti gak tuh? Gimana? Jadi gini bang. Jadi si IRW ini, si IRWN ini jadi dia tuh punya handphone kan, dan handphonenya itu dipinjam sama temennya gitu. Temennya bilang kayak gue pinjam HP kamu dong karena pengen ngeplay musik gitu, musik The Passport. Akhirnya si IRWN ini mengira bahwa musik The Passport itu musik yang dia play, ternyata itu nada dering telepon. Dan ternyata nyokapnya yang teleponnya. Dia balik. Saya ngerti. Kan kurang ajar banget ya nggak sih si Gobay itu? Si Gobay ini bagus. Si Gobay ini harus di G-boy. Ya. Kayak judul lagu tuh. Gimana nih bang nih? Mungkin segitu dah. Segitu? Oke. Untuk selanjutnya mungkin untuk segmen selanjutnya di podcast Nostalgia bisa kalian tunggu ya. Jadi jangan sampai kalian bosan, pasti bakal bernostalgia parah sih kalau di sini. Makasih buat semua para pendengar podcast Nostalgiaan. Kita bakal ketemu lagi di segmen selanjutnya. Bye bye. Bye bye.